Good morning. Hari ini kita belajar tentang Johari Window. Apa itu Johari Window? Johari Window adalah teknik untuk mengenal diri sendiri. Apa sih manfaatnya belajar teori Johari Window ini? Ketika kita ingin berhubungan dengan banyak orang, mengenal banyak orang, relasi dengan banyak orang, atau relasi dengan diri sendiri, Johari Window ini sangat bermanfaat. Johari Window juga sangat berkaitan dengan EQ. Johari Window juga berkaitan dengan bagaimana kita mau menentukan masa depan kita. Misalnya, saya ini mau mengambil jurusan kuliah apa ya? Nah, itu kita sesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Atau, saya mau kerja di bidang apa ya? Nah, itu disesuaikan dengan kekuatan kita. Kalau misalnya kita adalah orang yang tipikalnya serius, teliti, pendiam, dan seterusnya, kalau kita tahu tentang diri kita, kita bisa menentukan hal yang tepat. Misalnya, kita akan menjadi seorang peneliti. Itu kan kita akan jauh lebih sukses daripada kita mengambil pekerjaan jadi marketing. Orang kita pendiam, mana sukses kita jadi marketing? Itu misalnya ya. Seperti apa sih teori ini bisa terjadi? Tentu kita harus tahu sejarahnya. Berikut ini adalah sejarahnya. Penciptanya adalah Joseph Loeb dan Harry Ingham. Dari kedua nama mereka itu menjadi nama teori ini. Joseph, kemudian Harry. Maka jadilah Johari Window. Mereka ini adalah psikolog dari Amerika. Mereka menciptakan teori ini sekitar tahun 1955. Dalam teori ini ada 4 kategori atau 4 kuadran. Di kuadran pertama adalah area open. Area open itu apa? Area open adalah area di mana saya tahu tentang diri saya dan orang lain juga tahu tentang diri saya. Contohnya seperti apa? Warna kulit saya hitam atau coklat. Kemudian rambut saya pendek dan keriting. Saya orangnya pendiam. Nah, itu adalah daerah open. Orang lain tahu tentang diri saya dan saya juga tahu tentang diri saya. Berikutnya adalah area blind, di mana orang lain tahu tentang diri saya dan saya tidak tahu tentang diri saya. Contohnya, pada saat makan bersama teman, lagi asik nih, makan jagung bakar misalnya. Kita nggak ngerti, ternyata di sela gigi kita ada tersisa kotoran jagung yang warna hitam itu loh ya. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu orang lain, teman kita, tapi kita tidak tahu. Itu area blind. Itu gambaran sederhananya. Misalnya lagi area blind. Oh, saya nggak ngerti, ternyata suara saya merdu dan orang lain yang tahu. Saya nggak ngerti kalau saya kurang senyum. Justru yang tahu siapa? Orang lain. Mungkin kadang-kadang kita merasa saya sudah senyum kok, tapi kurang kali. Oke, selanjutnya area hidden. Atau area hidden ini adalah area yang disembunyikan. Yang tahu adalah kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Contohnya apa? Ternyata saya punya pacar lagi, dan itu yang tahu adalah saya sendiri dan pacar tentunya ya. Tetapi orang lain tidak tahu. Itu area hidden. Atau ternyata saya adalah orang yang sangat pemurung dan orang lain tidak tahu, karena yang saya tampilkan di depan orang-orang adalah saya orang yang ceria. Atau mungkin saya lagi sedih, orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya saya. Itu area hidden. Dan yang keempat adalah area unknown. Area ini adalah area yang orang lain tidak tahu, saya juga tidak tahu. Waduh, gawat ini ya, sama-sama tidak tahu. Yang masih gelap, masih buta, atau masih nggak tahu seperti apa kita. Seiring berjalannya waktu, mulailah itu terbuka. Biasanya hal ini terjadi pada anak kecil atau anak yang baru lahir. Dia sama sekali tidak tahu tentang dirinya dan orang lain juga tidak tahu. Apakah nanti anak kecil ini orang yang serius, suka bercanda, pendiam, atau ceria? Nah, yang paling bagus adalah area opennya besar. Artinya apa? Orang lain tahu tentang diri saya dan saya pun tahu tentang diri saya. Area open yang besar ini membuat mental kita sehat, membuat psikologis kita sehat. Kenapa? Karena tidak ada beban. Bayangin ya, area hiddennya besar, artinya kita menyimpan banyak rahasia.
Lah, ini membuat kita menjadi tidak nyaman secara mental, secara psikis kita tidak bisa bebas gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memperbesar area open? Kalau di area blend, bagaimana memperbesar area open? Kita bisa tanya pada teman, orang tua, saudara, apa sih kelemahan saya? Apa sih kelebihan saya? Dan seterusnya. Intinya untuk memperkecil blend itu dengan meminta feedback pada orang lain. Lalu bagaimana dengan hidden? Hidden kita perkecil untuk memperbesar area open. Caranya bagaimana? Ya mungkin kita mengurangi hal-hal yang tidak baik, atau kita berusaha untuk lebih terbuka. Kita harus lebih sharing, menampilkan diri apa adanya. Lalu bagaimana dengan area yang belum diketahui sama sekali atau unknown? Caranya adalah dengan kita observasi, kita belajar, kita melakukan banyak hal, sehingga ternyata dengan kita melakukan banyak hal, oh ini adalah kekuatan saya, ternyata saya cocok jadi pemimpin. Atau dengan bantuan orang tua membantu anaknya, mengajari anaknya, mengembangkan dan menggali kekuatan-kekuatan anaknya, dan terus mengadakan proses pembelajaran, sehingga area unknown ini semakin terbuka. Oke, kurang lebih seperti itu konsep Johari Window. Semoga bermanfaat. Dan tugas kalian sekarang adalah mencoba memahami diri Anda sendiri. Perlu dipahami, kita tak mampu mengenali atau mengetahui kepribadian kita seorang diri. Kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu. Dalam tugas kali ini, kalian minta tolonglah pada teman dekat kalian waktu di SMP. Dan langkah-langkah untuk mencobanya adalah ada di bagian materi. Selamat mencoba. See you tomorrow.